Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas surat 105 sampai dengan 109 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari setiap ayat, yaitu ayat 105, terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Adapun terjemahan ayat 106 adalah sebagai berikut. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya ayat 107 artinya adalah sebagai berikut. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Adapun ayat 108 adalah sebagai berikut, artinya mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya terjemahan ayat 109 adalah sebagai berikut, artinya itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Dulur-dulur seiman, dari ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, yaitu ayat 105, 106, 107, 108, dan 109 dari surat An-Nisa, berkaitan dengan ayat-ayat tersebut, Allah Ta'ala berfirman, mengarahkan pembicaraan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, yaitu artinya dari surat 105, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Di sini maksudnya adalah kitab itu adalah hak dari Allah Ta'ala, dan dia mengandung kebenaran di dalam berita dan perintahnya. Sedangkan maksud dari ayat 105 dari surat An-Nisa, yang artinya supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, itu maksudnya adalah sebagian dari ulama usul yang berpendapat bahwa beliau Nabi SAW boleh memutuskan hukum dengan ijtihad. Mereka berhujah dengan ayat ini dan dengan hadis yang telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW pernah mendengar suara gaduh persengketaan di depan pintu kamarnya. Maka beliau pun keluar menemui mereka itu dan bersabda, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan aku hanya memutuskan hukum sesuai dengan apa yang aku dengar. Bisa jadi salah seorang dari kalian adalah orang yang lebih lihai dalam berhujjah daripada yang lainnya, sehingga aku memutuskan hukum memihak kepadanya. Maka barang siapa yang aku putuskan hukum yang memihak kepadanya dengan hak seorang muslim, maka sesungguhnya itu hanyalah sepotong api neraka. Karena itu hendaklah dia mengambilnya atau membiarkannya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, ada dua orang dari kalangan kaum Ansor yang sedang bersengketa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan warisan yang ada di antara mereka berdua di masa lalu. Namun keduanya tidak memiliki bukti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian mengadukan persengketaan kepadaku, padahal aku hanyalah manusia biasa. Bisa jadi sebagian kalian adalah orang yang lebih pintar atau lebih lihai dalam berhujah daripada sebagian yang lain. Dan sesungguhnya aku hanya memutuskan hukum di antara kalian berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan hukum yang memihak padanya menyangkut hak saudaranya, meski hanya sedikit, maka janganlah dia mengambilnya. Karena sesungguhnya aku hanyalah memberikan kepadanya sepotong api neraka yang akan dia bawa di lehernya berupa besi pada hari kiamat. Maka kedua orang itu pun menangis. Lalu masing-masing dari mereka berkata, hak warisanku untuk saudaraku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kenapa kalian tidak katakan itu sejak semula? Sekarang pergilah dan berbagilah kalian. Lalu tegakkanlah perkara yang hak di antara kalian dan bagilah dengan merata. Lalu hendaknya masing-masing dari kalian menghalalkan kepada temannya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Dan dia menambahkan, sesungguhnya aku hanyalah memutuskan hukum di antara kalian berdua dengan pendapatku berkaitan dengan hal-hal yang tidak diturunkan wahyu kepadaku. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada ayat 108 yang artinya mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Maksud daripada ayat ini adalah merupakan pengingkaran terhadap orang-orang munafik yang selalu menyembunyikan kebusukan dan keburukan mereka dari hadapan manusia agar mereka tidak diingkari. Akan tetapi pada hakikatnya mereka menampakkan hal tersebut di hadapan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha melihat semua perbuatan yang mereka rahasiakan dan maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah berserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat 108 dari surat An-Nisa. Ini adalah ancaman dan peringatan untuk mereka. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam ayat 109 surat An-Nisa yang artinya, beginilah kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka di dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Di sini maksudnya yaitu taruhlah mereka itu orang-orang munafik itu selamat dan tertolong di kehidupan dunia lantaran apa yang mereka tampakkan atau lantaran alasan-alasan yang mereka ajukan kepada para hakim yang memutuskan hukum berdasarkan perkara yang zahir. Dan mereka dinilai ibadah dengan hal tersebut. Akan tetapi apa yang mereka dapat mereka lakukan di negeri kiamat nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu azab, yaitu zat yang mengetahui semua rahasia dan segala sesuatu yang tidak tanpa terlihat. Siapakah yang dapat membela mereka di hari kiamat nanti untuk memperkuat pengakuan mereka? Dengan kata lain, tidak ada seorang pun pada hari itu yang dapat menjadi penolong bagi mereka. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap siksa Allah? Ayat 109 dari surat An-Nisa. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.